Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Sobat The Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan berikan kepada kita rahmat yang baru untuk menjalani kehidupan dengan pertolongan daripada Kristus. Dan tentu saja firman Tuhan yang menjadi terang bagi jalan kita, penuntun di dalam segala perkara. Mari kita berdoa sebelum kita belajar bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Kau memberkati kami pada waktu kami tidur, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk melakukan berbagai aktivitas, baik dalam usaha pekerjaan kami, studi kami, ataupun dimanapun kami berada. Berkati Sobat The Messenger yang bersama-sama di dalam Bread of Life, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi terang dan jalan di dalam langkah kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati kami semua dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita hari demi hari, kita tidak lepas dari yang disebut melihat, membaca, memperhatikan, dan mengamat-ngamati. Kita dapat menjadi seseorang menurut apa yang sudah kita baca, kita lihat, kita pelajari, kita amat-amati di dalam kehidupan kita sebelumnya. Sebagai contoh, jikalau kita lebih banyak membaca buku-buku yang berkaitan dengan medis, dengan kedokteran, maka di hari-hari depan kita punya banyak pengetahuan, banyak ilmu, keterampilan bagaimana kita dapat membantu orang yang sakit, bahkan menyembuhkan mereka yang sakit. Mungkin kita menjadi dokter, mungkin kita menjadi tabib atau sinsi, karena pengetahuan kita membaca buku-buku medis di hari-hari sebelumnya. Hari ini kita belajar dari seseorang yang disebut, yang bernama Lu Wenshu. Ya, Lu Wenshu hidup pada zaman Shihan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada zaman dahulu buku merupakan hasil kerajinan tangan. Jadi buku itu ditulis dengan tangan di atas bambu atau di atas daun yang sudah dikeringkan, bambu yang sudah dikeringkan, atau kulit batang pohon perkamen yang sudah dikeringkan, kulit binatang yang sudah dikeringkan, disamak, dan di sanalah buku itu kemudian dituliskan. Maka tidak heran, satu judul buku kebanyakan pada umumnya hanya ada satu buku, tidak ada yang lain, karena pada zaman itu belum ada mesin cetak. Jikalau ingin memperbanyak sebuah buku, maka akan disalin, ditulis dengan tangan, halaman demi halaman, di atas media, entah itu perkamen, entah itu kulit binatang, kayu, bambu, ataupun daun yang dikeringkan. Kita ingat ketika perjanjian lama itu ditulis ulang, ditulisnya satu demi satu huruf, satu demi satu halaman. Dan perlu waktu proses yang sangat lama, sangat panjang, dan menguras begitu banyak energi. Sehingga pada umumnya satu judul buku hanya ada satu buku. Karena itu pada zaman dahulu buku ada sesuatu yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat mahal,
Sehingga hanya orang-orang kaya saja yang memiliki buku. Orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi dan punya harta yang memiliki buku. Kebanyakan masyarakat tidak memiliki buku. Sehingga mereka tidak dapat membaca, tidak dapat menambah ilmu dan pengetahuan mereka. Pada zaman Shihan, ada seorang pemuda yang bernama Lu Wensu. Dia suka sekali membaca. Tetapi dia adalah seorang anak dari keluarga miskin. Setiap hari pekerjaannya adalah menggembalakan domba-domba milik orang lain, milik tetangganya, milik majikannya. Itu yang dilakukan setiap hari. Tapi kerinduan Lu Wensu untuk membaca buku itu begitu besar. Sejak kecil, Lu Wensu sering pergi berkunjung ke rumah tetangganya, seorang yang kaya, yang punya buku. Di sanalah dia membaca buku. Setelah pulang dari mengembalakan domba-domba milik orang lain, dia kemudian berkunjung ke seorang tetangganya orang kaya untuk membaca buku di sana. Setiap hari dilakukan oleh Lu Wensu. Sehingga sang tetangga orang kaya ini memperhatikan. Sungguh anak ini, remaja ini suka membaca. Maka satu hari kemudian memperbolehkan Lu Wensu untuk meminjam buku. Bisa dibawa pulang untuk dibaca. Lu Wensu begitu senang, begitu girang. Saya sekarang dapat membaca buku kapan saja. Bukan saja waktu berkunjung ke rumah tetanggaku, tetapi di rumah, bahkan ketika aku mengembalakan domba-domba, aku bisa baca buku. Ya senang sekali. Satu hari ketika Lu Wensu menggembalakan domba-domba milik orang lain, dia menemukan ada lembaran daun-daun yang tebal, yang kuat. Lu Wensu kemudian berpikir, apakah daun-daun yang tebal dan kuat ini bisa untuk menulis buku? Maka dia mencoba untuk mengeringkan beberapa daun yang dia temukan di tempat dia menggembalakan domba-dombanya. Setelah kering, kemudian Lu Wensu mencoba menulis di atasnya. Wow, berhasil. Ternyata daun yang ditemukan oleh Lu Wensu, jika dikeringkan, di atasnya dapat ditulis. Sejak saat itu, Lu Wensu bukan saja dia membaca buku yang dia pinjam, tetapi dia juga menyalinnya. Huruf demi huruf, halaman demi halaman, hingga satu buku penuh dia salin. Setiap hari Lu Wensu membaca dan menyalin buku. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun dilakukan terus menerus. Sehingga Lu Wensu, dia bukan saja sudah membaca banyak buku, ratusan buku, bahkan mungkin ribuan buku, tetapi Lu Wensu juga memiliki buku-buku yang sudah dia salin. Bahkan sudah lebih banyak daripada orang kaya yang menjadi tetangganya. Karena dia membaca buku milik orang lain juga, meminjamnya dan menyalinnya. Lu Wensu semakin hari memiliki pengetahuan, hikmat yang bertambah-tambah. Ada banyak pengetahuan yang dia miliki.
dan dia menjadi orang yang berkhidmat, yang bijak di dalam setiap pengambilan keputusan atas perkara-perkara yang ada di dalam kehidupan manusia pada saat itu. Lu Wenshu adalah orang pertama di negeri Cina yang menulis di atas sebuah daun. Itu yang kemudian dikenal di dalam sejarah negeri Cina. Berbagai buku yang disalin oleh Lu Wenshu, beberapa masih ada hingga saat ini. Itu karena kerinduannya untuk membaca setiap hari. Dan pada zaman Si Han, Lu Wenshu menjadi ahli pikir di dalam kerajaan. Dia menjadi sarjana penasehat bagi raja yang berkuasa pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini mengingatkan kepada kita semua bahwa apabila kita ingin menjadi bijak dalam kehidupan kita, berkhidmat dalam kehidupan kita, maka kita harus membaca setiap hari firman Tuhan yang menjadi penuntun jalan kehidupan kita semua. Bagaimana seorang muda menjaga kelakuannya baik? Pemazmur mengatakan dengan membaca dan mempelajari firman Tuhan siang dan malam. Pemazmur di dalam Mazmur 119 ayat 97 hingga 105 mengatakan demikian. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ini mengajarkan kepada kita bahwa pemazmur begitu mencintai firman Tuhan sehingga dia membaca, merenungkannya sepanjang hari. Dan apa yang dia baca itu selalu ada di dalam pikirannya. Dan itulah yang membuat dia menjadi lebih bijaksana daripada orang-orang yang lain. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pemazmur secara jelas mengajarkan, mengingatkan kepada kita, ketika kita mencintai firman Tuhan, merenungkannya, membacanya setiap hari, sepanjang hari, dikatakan kita lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih mengerti dibandingkan orang-orang yang lain. Karena firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan itu tertanam di dalam hati kita. Dan Roh Kudus yang kemudian mengajarkan, mengingatkannya kepada kita untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, adalah baik kita beribadah doa pagi setiap hari seperti ini. Tapi perlu juga ditambahkan, kita membaca firman Tuhan setiap hari. Untuk kita kemudian ditambah-tambahkan hikmatnya dalam kehidupan kita.
Ada orang Kristen punya banyak Alkitab. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat The Messenger, Alkitabnya nggak cuma satu. Alkitabnya mungkin bisa dua, bisa tiga. Belum di HP, HP-nya dua, aplikasi Alkitab ada dua. Tapi apakah kita membacanya setiap hari, merenungkannya sepanjang hari kehidupan kita? Kita akan menjadi seperti apa? Itu menurut apa yang kita baca. Kalau kita ingin menjadi orang yang bijak, orang yang berkhidmat, maka kita harus membaca firman Tuhan siang dan malam. Dari Lu Wensu kita belajar. Ketika kita terus setia membaca, pengetahuan, hikmat bertambah. Dan kita menjadi seperti apa yang kita baca. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Pemazmur mengingatkan kami kembali bahwa firman Tuhan itu menjadi terang, menjadi jalan bagi langkah kehidupan kami setiap hari. Apabila kami ingin menjadi orang yang bijak berkhidmat, maka kami harus membaca, merenungkan firman Tuhan sepanjang hari, setiap hari dalam kehidupan kami. Dan kami akan menjadi menurut apa yang kami baca. Berkati ya Tuhan untuk Sobat The Messenger di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Ada perjalanan-perjalanan yang harus kami tempuh. Engkau yang lindungi, jagai, beri kami keselamatan. Jauhkan kami dari kecelakaan, lindungi kami dari niat-niat jahat orang-orang yang lain. Dan segala usaha yang kami lakukan, sungguh Tuhan berikan pertolongan sehingga disempurnakan, diperlengkapi tugas kami dapat digenapi, diselesaikan dengan yang terbaik. Kami berdoa untuk setiap anggota keluarga Sobat The Messenger. Ikat kami dengan kasih yang saling menguatkan, saling memperlengkapi, saling menyempurnakan, sehingga dalam segala perkara kami bersama-sama melangkah dan Tuhan Yesus yang berkati keluarga kami semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap lembaga-lembaga pelayanan misi, pekabaran Injil dan pelayanan kasih, baik itu panti-panti asuhan, baik anak-anak, orang-orang tua, ataupun narkoba, segala sesuatu yang dilakukan, sungguh Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan, cukupkan akan kebutuhan operasional dari setiap panti-panti asuhan yang ada. Sungguh kami rindu pembinaan, pengenalan kepada Yesus Kristus semakin dalam, dan pemberitaan firman Tuhan yang dibagikan setiap hari, dan setiap mereka yang membaca firman Tuhan setiap hari akan memampukan mereka hidup lebih bijaksana, hidup lebih baik, dan menyegarkan jiwa mereka untuk menghadapi segala perkara dengan kekuatan daripada Tuhan. Tidak menjadi undur, tidak menjadi patah semangat, tapi terus melangkah maju di dalam segala keterbatasan. Berkati untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengelola, anggota yayasan, bahkan anak-anak Tuhan yang mengambil bagian mencukupi kebutuhan operasional panti-panti asuhan yang ada. Sungguh Tuhan, Engkau yang terus campur tangan di dalamnya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia.
Terus kami berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang terus sedang dilaksanakan. Engkau yang berkati setiap tenaga medis yang melayani, tetap semangat dengan penuh sukacita. Mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka, dan setiap kami masyarakat Indonesia pun kami juga menyambut, merespon dengan baik pelaksanaan vaksinasi ini dan mengambil bagian di dalamnya, sehingga hari demi hari Tuhan akan memberikan satu kekebalan tubuh massa yang lebih kuat daripada penyebaran virus COVID-19 ini, sehingga negara kami Indonesia dapat mengendalikan dengan baik. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai langkah kehidupan kita setiap hari, untuk semakin hari semakin mencintai firman Tuhan, membaca, merenungkannya, dan menjadi hikmat penuntun terang dan jalan bagi kami semua. Anugerah Tuhan selalu melingkupi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita rindu menjadi orang yang berkhidmat bijak di dalam Tuhan, maka kita harus membaca firman Tuhan siang dan malam, serta merenungkannya setiap hari, dan tentu saja melakukannya dalam kehidupan kita seumur hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.